menjelaskan apa latar belakang dari Zakheus pemungut cukai. Zakheus itu kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Dia berasal dari latar belakang religiusitas Yahudi, tetapi hidupnya terpinggirkan karena pekerjaannya dianggap najis dan berdosa. Nah, sebagai pemungut cukai yang bekerja untuk penjajah Romawi, Zakheus ini dipandang sebagai pengkhianat bangsa dan tidak layak beribadah, sehingga terpisah dari komunitas keagamaan. Namun, di balik status sosialnya yang hina, Zakheus masih memiliki kerinduan spiritual yang mendalam untuk mengenal Allah. Hal itu tampak ketika ia memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus, di mana dia menunjukkan iman dan rasa haus rohani yang tulus. Pertemuan Yesus mengubah seluruh hidupnya, di mana dia menjadi bertobat, menyesali kesalahannya, dan berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan sesama melalui tindak kasih. Nah, dari seseorang yang terbuang dan berdosa, Zakheus ini dipulihkan menjadi pribadi yang beriman, yang mendapat kasih karunia dari Allah dan hidup di dalam pertobatan sejati. Kasih. Aktivitas dalam relasi dengan orang lain yang dilakukan Zakheus sebelum bertemu Yesus adalah relasi Zakheus dengan orang lain didasarkan pada kepentingan pribadi dan keuntungan materi. Zakheus lebih mementingkan harta daripada keadilan, sehingga hubungannya dengan masyarakat rusak dan penuh kebencian. Namun, setelah perjumpaan dengan Yesus menjadi transformasi total, ia tidak hanya menyesal tetapi melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Lewat tindakan ini, ia menunjukkan bahwa pertobatan yang sejati adalah perubahan sosial moral. Zakheus ingin memperbaiki ketidakadilan yang ia lakukan pada masa lalu. Dari kisah Zakheus ini kita belajar bahwa yang pertama, tidak memaafkan orang lain demi kepentingan pribadi. Yang kedua, mengakui kesalahan dan berani memperbaikinya. Dan yang ketiga, mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kasih dalam setiap hubungan. Iman sejati bukan hanya soal berdoa atau beribadah, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan kasih. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan dimensi religiusitas seperti apa yang menonjol dari kisah Zakheus dalam Alkitab berdasarkan teori Dalek Hanon. Bisa kita lihat bahwa dimensi religiusitas yang paling menonjol berdasarkan teori Dalek Hanon ini adalah tindakan benar dan bukan ritual, mistik, akal budi, atau mediasi samanik. Penegasan ini didasarkan pada klimaks kisah Zakheus yang bisa kita lihat dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-8, di mana dia secara spontan dan radikal dia menyatakan bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tindakan ini merupakan manifestasi etis yang konkret dan dapat diverifikasi dari pertobatan batinnya setelah perjumpaannya dengan Yesus. Ini melampaui kepatuhan ritual semata dan berfokus pada pemulihan keadilan sosial dan komitmen perilaku untuk memperbaiki kerugian yang ada di masa lalu. Dengan mengembalikan 4 kali lipat, maka ini melebihi tuntutan Taurat yang hanya mewajibkan pengembalian plus 1/5 atau 20%. Zakheus, dia telah menunjukkan komitmen penuh pada dimensi hidup yang benar secara etis sebagai bukti nyata dari imannya yang baru. Religiusitas Zakheus pemungut cukai mengajarkan pada kita bahwa iman bukan hanya soal tahu tentang Tuhan, tapi iman juga adalah soal berjumpa dengan Tuhan dan bagaimana kita membuka diri kita untuk diperbarui oleh kasih-Nya. Dari Zakheus, kita belajar bahwa perjumpaan dengan Yesus mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Dari yang mungkin sebelumnya kita hidup untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, menjadi kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Terima kasih.